brother sister semuanya, apa kabar semuanya? Semuanya bersuka cita pada hari ini? Yang bersuka boleh lambaikan tangannya. Coba kasih tos kiri kanan dulu dong. Katakan Tuhan Yesus baik. Yuk kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saya mau mengajak semua brother sister semuanya, jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau menaikkan pujian, ucapan syukur kita sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kita, amin. Penyertaannya selalu sempurna dalam hidup kita. Bahkan kalau sekarang kita semua ada di tempat ini, semua karena Tuhan, amin. Semua karena Tuhan Yesus baik sama kita. Karena penyertaannya, karena kasihnya begitu besar bagi setiap kita. Amin semuanya. Yuk saya mau ajak kita semua hari ini, kita hanya mau fokus sama Tuhan. Kita mau fokus memuji, menyembah Tuhan. Kita mau fokus, haleluya. Mari kita mau memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Kayak mau memuji-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kayak mau menyembah-Mu Yesus. Karena Kaulah yang layak Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Dia. Kita mau angkat suara kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, we worship you Jesus. Mari sembah, sembah. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kaulah yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan semua memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau angkat suara kita. Kita mau nyatakan kebesarannya. Kita mau katakan Kau dahsyat Tuhan. Kita mau katakan Kaulah yang dahsyat. Kau Allah yang ajaib. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari sembah, sembah Raja kita yang dahsyat, Raja di atas segala raja, namanya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah, sembah. Haleluya. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Yes. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Oh Jesus. Haleluya. Ini yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk tenggelam lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini yang kami rindukan Tuhan. Jamah-Mu, urapan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Buka setiap
hati kami Tuhan, buka mata kami Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Oh Jesus, Jesus, haleluya Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau lebih lagi, kita mau katakan, kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Buka hati kami, buka mata kami Tuhan Yesus. Karena kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Jesus. Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy. You are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Jesus. I want to see you. Oh, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Jesus. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high,
as we sing, holy, holy, come on, Hope Church, holy, 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 you are holy, you are holy, 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 I want to see you. Holy, holy, you are holy. Holy, 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 you are holy. Holy, 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 I want to see. You are holy, you are holy, you are holy, 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 you are holy, 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 I want to see you. You are holy. Come on. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, Jesus. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, holy. Holy, holy. Mari sambil mengangkat tangan kita, kamu katakan, you are holy, Jesus. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you are holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you, Jesus. I want to see you. 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 We want to see you, Jesus. We want to see you, Jesus. Oh, Jesus. I want to see you. 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 I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy,
buat Tuhan kita. I want to see you, Jesus. You are holy. You are holy, Jesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita masih mau terus fokus sama Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the center, it's all about you, Jesus. It's all about you. From my heart, yes, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus be the center, all about
is all about you. From my heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, Jesus. Oh, from my heart. Yes, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Jesus be the center. It's all about you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Biarlah Engkau tetap menjadi pusat dari seluruh kehidupan kami. Yes. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam karir, bahkan juga di dalam studi kami, dan seluruh aspek kehidupan kami hari lepas hari. Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan kami, pusat dari segalanya, karena Engkaulah yang memiliki hidup setiap kami, Bapa. Hidup ini bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau, Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang bergerak, Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan pribadi kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah ini. Lewat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan, Engkau berkenan atasnya. Hatimu disenangkan. Kau berkenan atas setiap kami, Tuhan. Sehingga apapun masalah pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, ketika kami senantiasa hidup di dalam hati yang melimpah dalam ucapan syukur, maka Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lawat pribadi lepas pribadi, jamah setiap hati pikiran, sehingga menit-menit ke depan kami boleh mempersembahkan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan sebentar juga kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada pesan-pesan. Berbicaralah kepada setiap kami. Taruhkan perkataan-Mu, Tuhan, di dalam mulut lidah bibirku ini. Taruhkan pikiran-Mu di dalam pikiranku. Taruhkan perasaan-Mu, belas kasihan-Mu di dalam hatiku ini, Bapa. Kuduskan setiap kami seluruhnya, sehingga kami boleh layak menerima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Baik, silakan duduk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya pribadi sangat diberkati ya lewat pujian penyembahan yang tadi dibawakan oleh teman-teman kita, anak-anak muda di tempat ini. Puji nama Tuhan.
Tadi saya sedikit cerita sama Bro David. Wah, sekarang istilahnya harus bro and sis gitu ya. Brother and sister. Padahal saya juga dipercayakan sejak kurang lebih 5 tahun lalu mengembalakan satu ibadah dalam bahasa Inggris. Jadi saya juga terbiasa dengan istilah brothers and sisters. My beloved brothers and sisters gitu ya. Ada satu tuntunan, ada satu hikmat yang Tuhan berikan. Terutama di bulan-bulan terakhir kita mengakhiri pandemi dan tiba-tiba Roh Kudus bicara seperti ini pada dalam hati saya. Kamu harus memiliki satu visi yang dari Tuhan, tapi yang mengalami pembaruan terus-menerus. Wah, luar biasa. Dan ternyata Pastor Billy Graham, hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan pada zamannya, bahkan dia melayani lebih dari 60 tahun di dalam sepanjang hidupnya, dia katakan hal itu. Jadi kita harus menerima visi yang terus-menerus diperbarui. Waktu saya diberikan tanggung jawab untuk mengembalakan Bogor English Service, tiba-tiba di bulan-bulan terakhir ini saya diingatkan oleh Roh Kudus, kamu harus juga mendapatkan visi yang terus-menerus diperbaharui. Dan akhirnya di bulan Juli ini saya meresmikan bahwa English Service yang diadakan secara online selama ini dan baru satu kali ibadah onsite, saya tingkatkan ibadah onsite-nya itu tatap muka seperti ini menjadi 2 kali 1 bulan dan di dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena visi kita yang Tuhan taruh itu adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Untuk melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Membutuhkan pengharapan dalam hidupnya. Dan kita tidak bisa dibatasi hanya 1-2 bahasa. Tetapi kita harus multi language ya. Bukan hanya berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, kita tinggal di Indonesia kan. Berapa banyak di sini kita percaya bahwa kita tinggal di Indonesia. Nggak apa-apa, kita sekali-sekali berbahasa Inggris itu juga untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Bahkan dengan kemampuan berbahasa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa diberikan kepercayaan yang jauh lebih besar. Bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, juga dalam kehidupan sehari-hari, di dalam karir, dalam studi, di dalam apapun yang kita kerjakan. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema sesuai dengan judul khotbah saya, yaitu menerima panggilannya. Accepting His calling. Kata-kata menerima di sini terkesan pasif. Tapi saya lebih suka menggantinya dengan kata-kata menyambut panggilan Tuhan. Ya. Jadi ada satu tindakan aktif. Bukan hanya sekedar menerima, tapi Tuhan rindu untuk setiap kita itu menyambut, embrace ya, His calling. Menyambut dengan antusias, dengan semangat. Ya. Dan itu yang Tuhan rindukan hari-hari ini di dalam kita mengiring Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Nah pertanyaannya sekarang, berapa banyak dari kita yang yakin bahwa masing-masing punya panggilan khusus dalam hidupnya? Berapa banyak yang yakin dan percaya bahwa kita punya panggilan khusus di dalam Dia? Amin. Kita semua ada panggilan khusus. Ada yang sebagai seorang pengusaha mungkin, ada sebagai seorang karyawan, ada yang studi ya sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, bahkan ibu rumah tangga. Itu pun adalah panggilan yang khusus. Berapa banyak di sini ibu rumah tangga? Oh, puji Tuhan ya. Ibu rumah tangga merangkap pengusaha. Wah, luar biasa kan, keren itu ya. Ya. Bapak yang bekerja sebagai karyawan tapi juga sebagai pengusaha, ya. Dan inilah panggilan kita yang khusus yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan ada sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pengajar.
Itu panggilan khusus yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Namun jangan lupa ada panggilan umum, ya. Ada panggilan umum. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Juni, gereja induk kami, Jemaat Danau Bogoraya itu berulang tahun yang ke-28. Dan saya kembali dibawa flashback sejenak oleh Roh Kudus, bagaimana perjalanan kami juga ada di wadah ini selama 26 tahun. Ya. Sejak kami bertobat, lahir baru, dipulihkan Tuhan. Tapi saya dikembalikan juga, diingatkan Tuhan oleh bagaimana ketika kami waktu itu berkomitmen untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Saya ingat satu hal. Kenapa kami diberikan kerinduan atau motivasi untuk melayani? Semata-mata untuk membalas kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami. Menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu kita menyadari, menyambut panggilan Tuhan seperti itu, saya percaya hati yang seperti itu Tuhan akan terus jaga apinya di dalam hidup kita. Ya. Jadi api untuk mengasihi Tuhan, untuk membalas kasih-Nya Tuhan itu selalu Tuhan jaga untuk terus berkobar-kobar, bergairah, bersemangat. Dan itu yang menjadi sumber kekuatan di dalam kita menerima panggilannya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, waktu kita mengasihi Tuhan, waktu semata-mata kita mau menyenangkan hatinya, membalas kasih-Nya, yang rasanya nggak mungkin kita membalas kasih Tuhan, betul? Kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Tapi waktu kita mencoba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, itu sudah cukup. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berapa banyak di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Oh, haleluya. Ya, kita mau terus berjalan. Dan itu yang membuat kita kekuatan. Membuat kita tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, setiap orang tadi saya katakan memiliki panggilan khusus. Namun setiap orang juga memiliki panggilan umum. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, kita boleh baca bersama-sama dari ayat yang tampil di layar. Efesus 2 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini panggilan umum. Ya, selain tentunya memberitakan kabar baik. Itu adalah panggilan umum kita. Tapi panggilan umum yang pada hari ini saya mau sampaikan, saya berikan warna yang berbeda, yaitu untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Bukan pekerjaan yang buruk. Bukan pekerjaan yang jahat. Bukan pekerjaan yang di luar kehendak Tuhan. Tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, di dalam terjemahan lain ya, di dalam New Language Translation, dikatakan begini, for we are God's masterpiece. Wah, luar biasa. Masterpiece, mahakarya. Sekali waktu saya berkesempatan karena anugerah Tuhan berkunjung ke sebuah museum yang cukup dikatakan terbesar di Eropa, di negara Perancis. Waktu saya masuk ke dalam museum itu bersama dengan teman saya begitu kagum melihat patung-patung yang begitu indah, yang begitu besar. Ya mungkin setinggi, ini mungkin termasuk belum terlalu tinggi, lebih tinggi lagi. Saya membayangkan bagaimana orang bisa membuat dari bahan yang keras seperti marmer, batu pualam, bisa menjadi patung yang indah seperti itu. Belum lagi lukisan-lukisan yang banyak dan koleksi-koleksi seni yang begitu rupa, yang luar biasa. Rasanya itu dalam satu hari berkeliling di tempat itu belum cukup, karena itu terdiri dari 3 lantai. Ternyata dulunya itu adalah sebuah istana. Istana dari
Napoleon. Kaisar Napoleon pada zamannya. Dan itu dirubah menjadi sebuah museum yang luar biasa megahnya. Ada begitu banyak koleksi benda seni yang ditaruh, dipajang di situ. Dan semua ada keterangannya. Namun ada seseorang berkata begini, kalau belum melihat masterpiece yang ada di gedung museum ini, kamu belum datang ke museum itu. Lalu saya tanya, masterpiece-nya apa sih? Mahakaryanya apa? Ternyata hanya sebuah lukisan berukuran 1 meter kali 50 cm kurang lebih. Dan lukisan itu, ada yang tahu lukisan apa? Mona Lisa smile. Mona Lisa yang tersenyum. Senyumnya kalau kita lihat di gambar-gambar kayaknya enggak senyum yang gimana gitu ya. Senyum tipis begitu ya. Coba lihat sebelahnya terus kasih senyum tipis saja gitu. Oh, kalau bisa kasih lebih lebar luar biasa ya. Dan ternyata itu dikatakan salah satu koleksi masterpiece lukisan daripada Leonardo da Vinci. Dan ternyata Leonardo da Vinci itu bukannya sekedar pelukis, tapi dia penemu, inventor. Dia menciptakan benda-benda lain selain lukisan. Dan akhirnya itu menjadi inspirasi untuk membuat teknologi yang sedang kita nikmati hari-hari ini. Nah, bisa dibayangkan nggak? Dari sekian banyak orang, kita ini ternyata masterpiece-nya Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita bahwa kita adalah mahakaryanya Allah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karya yang tidak ada duanya. Amin. Karya yang termulia. Bahkan dikatakan kita ini ciptaan yang serupa dan segambar. Luar biasa. Bahkan malaikat pun kalah. Ya. Setan-setan apalagi nggak ada apa-apanya. Kita adalah ciptaan yang memiliki derajat yang tertinggi dari semua ciptaan. Waktu kita melihat pemandangan yang begitu indah, gunung-gunung, lautan, lembah. Ternyata itu semua tidak sebanding dengan saudara dan saya. Amin. Mahakaryanya Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan punya tugas yang besar. Tugas yang mulia. Yaitu dikatakan apa? Melakukan pekerjaan baik. Bahkan dikatakan sudah dipersiapkan. Ya, sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita ada di dunia ini dan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Korintus dikatakan kita semua adalah ciptaan baru di dalam Dia. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita semua adalah ciptaan baru di dalam Dia. Yang lama sudah berlalu, kehidupan lama kita tinggalkan. Kita masuk di dalam panggilan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang tokoh bernama Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang wanita yang mengalami kebutaan. Ya. Dia menderita sebuah penyakit sebelum berusia 2 tahun. Menyebabkan kebutaan, bahkan bukan hanya buta tetapi tunarungu. Lengkaplah penderitaan Helen Keller. Ya. Tapi dia menjadi salah seorang disabilitas yang meraih gelar sarjana dari Radcliffe College di tahun 1904 pada usianya yang ke-24 tahun. Bisa dibayangkan di dalam keterbatasannya sebagai seorang yang mengalami kebutaan dan juga tunarungu bisa menyelesaikan pendidikannya. Bahkan menjadi seorang pembicara terkenal dunia dan penulis, aktivis politik dan juga pengajar
melakukan perjalanan ke lebih 39 negara untuk memberikan motivasi luar biasa. Dan ada satu statement yang penting yang dia sampaikan. Dikatakan begini, mengasihani diri adalah musuh terbesar kita. Dan bila kita dikuasai oleh hal itu, kita tidak akan pernah melakukan apapun yang baik dalam dunia ini. Kita diberikan tubuh fisik yang normal, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan banyak hal. Biarlah Helen Keller menjadi salah satu tokoh inspirasi kita. Bagaimana di dalam keterbatasannya, dia tetap bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Dia mengerti panggilannya di dalam Tuhan. Ya, ini gambar yang lebih besar bersama dengan seorang asistennya. Karena dia adalah seorang tunarungu, jadi hanya 1-2 orang yang bisa mengerti apa yang dia ucapkan. Dan dia membutuhkan asisten untuk menyampaikan pesan-pesan motivasi yang dia berikan kepada audiens saat itu. Dan orang ini tetap setia mendampingi Helen Keller sampai akhir hidupnya. Menjadi berkat kemanapun dia pergi. Nah, yang pertama yang harus kita sadari adalah kita diciptakan untuk melayani. Katakan diciptakan untuk melayani. Ayat bacaan kita terambil dari Esther, kitab Esther pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dikatakan begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, nah ini kalimat terakhir, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalau kita baca kitab Esther, itu ada beberapa hal penting di situ. Bagaimana Raja Ahasiweros ya memiliki seorang pendamping Ratu Vasti. Yang ketika dipanggil menghadap raja dia menolak karena satu dan lain hal. Dan akhirnya dia tidak lagi mendapatkan perkenanan raja. Dan dicarilah di antara orang Yahudi ketika itu seorang wanita yang memiliki satu persyaratan yang sudah ditetapkan raja dan jatuhlah pilihan raja kepada Esther. Nah, Esther ini diberikan tempat atau kedudukan sebagai seorang ratu. Dan waktu musuh mereka mencoba membinasakan orang-orang Yahudi pada saat itu, paman Esther yang bernama Mordekai itu datang kepada Esther. Dan dia mengatakan kalimat ini, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi artinya apa? Tuhan itu selalu punya maksud dan rencana di tengah-tengah keadaan apapun. Ingat, Yusuf mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tapi dikatakan Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Untuk apa? Untuk menolong keluarganya bahkan seluruh bangsanya dari bencana kelaparan yang terjadi saat itu. Coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kenapa saya ditaruh di dalam sebuah keluarga? Kenapa saya ditaruh di dalam sebuah perusahaan, di dalam organisasi ini? Yang mungkin rasanya nggak terlalu nyaman. Ya. Contoh, saya dilahirkan dari seorang keluarga yang broken home. Usia 5 tahun, papa mama saya berpisah. Usia 11 tahun, papa saya dipanggil pulang sama Tuhan. Di tempat yang jauh. Kami berkomunikasi hanya lewat surat karena belum ada email waktu itu. Belum ada teknologi sebaik sekarang. Dan saya begitu banyak mengalami kehilangan demi kehilangan. Namun pada akhirnya ketika 26-27 tahun yang lalu Tuhan panggil saya untuk masuk sebagai seorang pelayan Tuhan. Meski waktu itu saya masih tetap bekerja, saya baru mengerti. Oh ternyata ini loh yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya untuk saya lakukan.
untuk melayani, untuk menyambut panggilannya di dalam hidup saya. Bukan saja saya pribadi dipulihkan, tapi saya dipakai juga untuk memulihkan orang-orang lain. Keluarga saya, pasangan saya, anak-anak saya, dan seterusnya. Rick Warren di dalam bukunya Purpose Driven Life yang terkenal itu, menyatakan bahwa salah satu alasan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melayani. Katakan bersama saya, melayani. Melayani itu tidak dibatasi dengan satu ruang lingkup, satu area tertentu, tidak. Oh, melayani itu kadang orang berpikir harus di gereja, sebagai pemusik ya, sebagai worship leader, sebagai apapun itu. Tidak dibatasi seperti itu. Waktu kita ditempatkan di marketplace, di dunia kerja, disitulah tempat yang Tuhan taruh untuk kita juga bisa melayani. Katakan amin. Saya ingat satu waktu saya direkrut oleh sebuah perusahaan di Jakarta sebagai seorang senior recruiter dan juga corporate advisor. Tidak begitu lama, saya dikontrak waktu itu hanya untuk 6 bulan. Tapi waktu saya renungkan, kenapa Tuhan aku ditempatkan di perusahaan ini? Dan waktu saya ditaruh di perusahaan itu, saya diberikan satu hikmat oleh Roh Kudus, tempat ini belum ada persekutuan doa. Tempat ini adalah satu tempat di mana dikelola oleh sebuah keluarga Kristen. Tapi mereka belum memiliki roh di dalam melayani Tuhan yang begitu kuat. Ya. Karena orientasi mereka masih bisnis. Masih berorientasi kepada keuntungan usaha dan seterusnya. Sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan bagaimana karyawan itu bisa saling berinteraksi, membangun hubungan satu dengan yang lain. Sehingga tingkat produktivitas kerja mereka pun meningkat. Dan waktu saya masuk di situ, saya mulai setiap Senin pagi, saya kumpulkan semua karyawan. Ayo, kita sharing, kita cerita, kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan di dalam minggu kemarin, dan apa yang akan kita kerjakan dalam minggu ini, dan kita minta ya supaya Tuhan menolong kita. Walaupun yang berkumpul bukan hanya orang Kristen, ada juga non-Kristen di situ. Dan waktu saya bicara tentang ayo kita minta pertolongan Tuhan, mereka setuju. Ya, sesuai dengan iman percaya mereka, mereka setuju. Bahkan beberapa bulan terakhir sebelum saya akhirnya resign dari perusahaan itu karena saya tidak memperpanjang kontrak lagi, saya adakan sebuah persekutuan setiap hari Jumat. Enggak banyak yang hadir, 4-5 orang, tapi saya percaya ada satu tugas penting yang Tuhan berikan kepada saya waktu itu, di tempat itu. Untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Kita diciptakan untuk melayani. Sama seperti Esther waktu itu ditempatkan sebagai seorang ratu. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Dan hal itu pun Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud kalau kita ditempatkan dalam satu situasi tertentu, posisi tertentu. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang akan digenapi lewat kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Lalu yang kedua apa? Nah, kita lihat dulu sebentar. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga dipakai Tuhan pada zamannya. Beliau juga sudah almarhum yang bernama Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke itu adalah seorang berkebangsaan Amerika keturunan Jerman. Ya, dia lahir tahun April 1940 dan berpulang pada 7 Desember 2019. Dia disebutkan di dalam profil atau biodata kehidupannya disebut sebagai seorang panglima daripada bala tentara Tuhan. Luar biasa. Ya. Dia adalah orang yang menjangkau bangsa Afrika. Yang pada saat itu mungkin banyak hamba-hamba Tuhan
berpikir ngapain ke Afrika? Negara yang tandus, negara benua yang kering, benua yang tidak punya harapan. Tapi dikatakan Reinhard Bonke melalui pelayanannya Christ for All Nation memenangkan lebih dari 75 juta jiwa, bayangkan, bagi Kristus. Nah, di bawahnya ada satu peristiwa kebangunan rohani di Lagos, ya, di tanggal 8 sampai 12 November 2017. 1,7 juta orang, bisa bayangkan nggak? 1,7 juta orang hadir dalam KKR perpisahan. Ya, waktu itu Reinhard Bonke sudah menyatakan diri dia akan retire, dia akan pensiun karena kesehatannya, kondisi kesehatannya dan beberapa faktor yang lain. Dan dari 1, juta orang itu ada 850.000, hampir 850.000 bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Luar biasa. Di dalam waktu beberapa hari saja 850.000 orang bertobat. Bahkan seorang presiden dari Nigeria, dia bukan orang Kristen loh. Dia menghormati sekali Reinhard Bonke. Inilah salah satu orang dari benua Eropa yang dilahirkan di Eropa, berkebangsaan Amerika, yang mau turun ke Afrika dan memberkati banyak orang. Dia melayani sejak 1967. Luar biasa. Jadi setiap orang itu intinya punya tempatnya masing-masing. Nggak selalu seperti Reinhard Bonke, mungkin kita melayani di berkhotbah di depan begitu banyak orang ya. Tetapi mungkin juga di tempat-tempat yang Tuhan sudah khususkan kepada kita. Nah, ada satu statement penting dari Reinhard Bonke, dia berkata seperti ini. Tuhan selalu bekerja dengan para pekerja. Ya. Jadi Tuhan itu selalu bekerja dengan orang-orang yang mau melakukan sesuatu. Dan bergerak dengan para penggerak. Tuhan juga selalu bergerak dengan orang-orang yang mau terus bergerak. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berapa banyak di sini yang mau bergerak untuk pekerjaan Tuhan? Amin. Di tempat di mana saudara ditempatkan, sekali lagi, ya. Namun dia tidak duduk diam dengan orang yang duduk diam. Saudara mungkin seringkali mendengar satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu memelihara burung di udara, betul? Ya, ada satu ayat mengatakan itu. Pertanyaannya sekarang, Tuhan memelihara burung di udara, bukan burung yang di pohon. Tetapi burung yang di udara. Burung di udara itu ngapain? Terbang, betul? Terbang itu berarti dia menggerakkan sayapnya, berarti dia terus bergerak. Nah, Tuhan akan memberkati setiap kita ketika kita juga mau terus melakukan sesuatu. Puji Tuhan, pandemi kemarin, saya bersama dengan istri diberikan terus ide-ide, hikmat. Apa yang harus dilakukan untuk kami bisa bertahan. Ya, karena pelayanan pun udah di stop otomatis. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan full time, tidak lagi punya penghasilan. Tapi tiba-tiba ada ide-ide yang Tuhan kasih, hikmat dari Roh Kudus, saya percaya itu. Melakukan banyak hal. Bahkan masih bisa memberkati orang lain lewat apa yang kami kerjakan. Dan ternyata itu merupakan sebuah awal di mana Tuhan pada waktu kemudian itu memberkati kami dengan usaha yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Puji Tuhan, hampir 2 tahun sudah. Kami diberikan kepercayaan untuk mengelola sebuah usaha. Kami diberikan kepercayaan untuk mendapatkan juga 2 orang asisten rumah tangga. Ya, yang tadinya tidak ada sama sekali, Bapak Ibu. Tapi saya percaya ini, Tuhan selalu bekerja dengan para pekerja. Dan dia selalu bergerak dengan para penggerak. Dia tidak pernah duduk diam dengan orang yang duduk diam. Ada satu pujian yang sudah tidak asing buat kita semua. Miracle Worker. Di dalam satu baitnya, refrainnya dikatakan,
Even when I don't see it, you are working. Meski kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi dia tetap bekerja. Dia tidak berdiam diri, Bapak Ibu. Bahkan dia berdoa syafaat buat saudara dan saya. Supaya akhirnya kita bisa finishing well. Amin. Dia sedang bergerak di tengah dunia ini yang rasanya kok dunia nggak punya pengharapan. Dunia semakin tidak menentu, semakin kacau. Ada negara-negara tertentu yang sudah mempersiapkan senjata nuklirnya untuk siap berperang. Beberapa waktu lalu saya diajak oleh seorang anggota Komsel saya untuk nonton satu film. Saya kebetulan hobi juga nonton film, tapi film-film yang berkualitas ya, yang ada sejarahnya. Oppenheimer, dia adalah penemu bom atom. Dan begitu saya lihat film itu, saya bisa bayangkan bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh percobaan bom atom, oleh nuklir, itu begitu menghancurkan dunia. Dan memang firman Tuhan katakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kenapa hari-hari ini terasa iklim jauh lebih panas dibanding tahun-tahun sebelumnya? Karena atmosfer bumi ini udah rusak, ozon bumi ini udah bolong Bapak Ibu. Bahkan di beberapa negara tertentu sampai di atas 50 derajat panasnya, bayangkan. Karena apa? Ulah manusia juga. Ya. Oke, itu hanya sekilas saja. Nah yang berikutnya apa? Yang kedua, kalau tadi kita diciptakan untuk melayani, yang kedua kita diselamatkan untuk melayani. Katakan bersama saya, diselamatkan untuk melayani. Kita baca sama-sama ayat ini, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, 2, 3. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudusnya, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu di tempat ini. Berapa lama kita udah jadi orang Kristen? Berapa lama kita jadi orang percaya? Bahkan mungkin sudah dari lahir Kristen katanya. Jadi bukan Kristen lagi, kalau dari lahir tuh beda sebutannya. Kristen, saking Kristennya gitu ya. Ya. Tapi pertanyaannya apa yang mendorong kita waktu itu menerima atau mengalami kelahiran baru? Dan setelah kita mengalami kelahiran baru, pertobatan sejati, apakah kita punya kerinduan juga untuk melayani? Karena Tuhan punya tujuan loh buat setiap kita, waktu kita diselamatkan, waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kerinduannya adalah untuk kita semua ambil bagian dalam pelayanan. Amin Bapak Ibu. Kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk bukan hanya untuk menikmati keselamatan itu seorang diri. Tapi keselamatan itu kita bagikan juga kepada orang lain. Kepada keluarga kita, anggota keluarga kita. Kepada orang-orang yang kita kasih, kepada teman-teman kita. Dan itulah tujuan Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Supaya kita juga menjadi alat Tuhan. Menjangkau banyak orang di luar sana. Untuk mereka pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju dengan katakan amin. Baik, saya akan cepat saja. Ada satu orang bernama David Liu. Dia orang Taiwan. Mantan anggota gangster. Dia anggota gangster dalam sindikat kriminal terbesar di Taiwan. Mantan debt collector, ya coba daftar kejahatannya lengkap ini ya. Terlibat dalam penculikan, pembunuhan dan perampokan. Keluar masuk penjara dalam kurun waktu berapa? 38 tahun. Luar biasa nih rekornya Bapak Ibu. 38 tahun keluar masuk penjara. Tapi apa yang terjadi? Dia menerima Kristus dalam penjara, terpanggil jadi hamba Tuhan, bahkan apa? Melayani para narapidana dan mantan anggota gangster. Jadi ternyata Tuhan punya maksud
dalam kehidupan David Lu ini. Yang daftar kejahatannya begitu panjang, dia ditempatkan di situ untuk bertemu dengan Tuhan dan melayani sesama tahanan. Ya, ingat tadi Esther ditempatkan di istana untuk membela kaumnya, bangsanya. Kita ditempatkan di tempat kita masing-masing juga untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Dan yang luar biasa, pelayanannya berdampak kepada lebih 3.000 orang kriminal dan gangster. Kalau Petrus bertobat sekali, 3.000 orang bertobat. Tapi ini luar biasa, pelayanannya di dalam penjara berdampak kepada lebih daripada 3.000 orang kriminal. Dan dia ada mengeluarkan satu statement. Setiap orang dapat diubahkan. Tidak ada kata terlambat. Yang setuju boleh katakan amin. Ada yang ketemu Tuhan selagi masih kecil. Ada yang remaja. Ada yang sudah pemuda, pemudi menjelang dewasa. Ada yang setelah menikah. Ada yang waktu bekerja. Tapi ada juga yang di usia senja. Almarhum mentor saya, salah satunya Bapak Pendeta Sugita. Itu di usianya yang sudah lanjut ketemu Tuhan. Tapi hidupnya didedikasikan untuk Tuhan sampai akhir masa hidupnya. Luar biasa. Ini orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk memberikan kita inspirasi. Memberikan sebuah contoh keteladanan. Bagaimana seseorang itu diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Lanjut, yang ketiga. Kita dipanggil untuk melayani. Katakan dipanggil untuk melayani. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dikatakan begini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah miliknya Tuhan? Amin. Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita apa? Berbuah. Dalam terjemahan lain dikatakan supaya kita menjadi berguna bagi Allah dalam kehidupan kita. Berapa banyak di sini yang mau berguna dan bermanfaat bagi Allah? Kita semua mau, ya. Dipanggil untuk melayani. Dan yang terakhir, ya, tadi diciptakan, diselamatkan, dipanggil, dan yang terakhir diperintahkan. Kalau sebuah perintah itu harus kita laksanakan atau bisa diabaikan. Perintah dari orang tua misalnya kepada anaknya. Perintah guru kepada muridnya, ayo kamu bikin PR. Itu pilihan atau sesuatu yang bisa kita abaikan? Harus kita kerjakan. Amin. Nah, ini perintah dari Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil Matius 28 ayat 19 ayat sampai yang ke-20 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Paling tidak di sana ada 4 kata kerja. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Nah, kita ngerti. Waktu kita membaca ayat ini, kita juga diberikan sebuah perintah untuk melayani. Ada sebuah gambar di situ, Laut Galilea. Sebetulnya itu sebuah danau yang amat besar. Dan di sebelahnya laut mati. Sekarang kenapa di laut atau danau Galilea itu ada begitu banyak makhluk hidup, ikan-ikan yang bisa memberikan kehidupan. Tetapi sebaliknya di laut mati tidak ditemukan kehidupan sedikit pun. Danau Galilea adalah tempat di mana air mengalir, tetapi dia tidak berhenti di situ, dia mengalir terus ke tempat-tempat sekitarnya. Sedangkan laut mati adalah satu tempat di mana dia menampung air yang terus-menerus tercurah dari Bukit Hermon dan airnya nggak pernah kemana-mana. Saudara menangkap maksud saya?
Jadilah seseorang yang ketika menerima berkat dari Tuhan, menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Ketika kita diselamatkan, kita juga tergerak untuk menyelamatkan orang lain. Bukan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Jadilah seperti mata air yang terus-menerus memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan perintah untuk kita melayani. Slide yang terakhir. Mari kita melayani sesuai dengan talenta. Talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dan kita kembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Talenta atau bakat dimiliki oleh setiap orang. Dalam bentuk yang berbeda. Ya, makanya ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5. Ini menandakan bahwa talenta itu berbeda yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Lalu bicara tentang kemampuan, ya, melayani sesuai kemampuan. Kemampuan atau kompetensi berawal dari setiap potensi yang setiap orang pasti memilikinya. Katakan bersama saya, pasti memilikinya. Potensi akan menjadi sekedar potensi kalau dia tidak diasah dan dikembangkan. Waktu potensi yang ada dalam diri kita dikembangkan, diasah, maka itu akan menjadi sebuah kompetensi atau kemampuan. Ya. Di dalam pekerjaan kita membutuhkan kompetensi, betul? Kompetensi di bidang keuangan, kompetensi di bidang komputer, kompetensi di bidang medis, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya apa? Karunia Tuhan berikan kepada setiap kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ada karunia motivasi, semua orang diberikan sama Tuhan. Tapi ada juga karunia roh yang diberikan Tuhan kepada mereka yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Mari, apapun talenta, apapun kemampuan, bahkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu ayat, mari kita baca bersama-sama dari Roma 8 ayat yang ke-37, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berapa banyak di sini adalah pemenang-pemenang. Kita sudah ditentukan menjadi pemenang. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ambil bagian di dalam apapun yang Tuhan percaya kepada kita untuk melayani. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk menerima panggilan-Mu, baik secara khusus, baik juga secara umum. Kami tahu Tuhan, Kau tempatkan setiap kami di tempat yang berbeda dengan talenta, kemampuan, bahkan karunia yang berbeda. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi sekeliling kami. Bukan hanya bagi orang yang sudah mengenal Engkau, tapi juga orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah kasih-Mu nyata melalui setiap kehidupan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami, menolong kami. Untuk kami menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Untuk menolong mereka menemukan jati diri mereka di dalam Engkau. Untuk menolong mereka menemukan tujuan hidup. Karena kami mendengar dan melihat ada begitu banyak orang yang tidak memiliki pengharapan. Anak-anak muda yang hidup di dalam keterikatan. Tuhan tolong setiap kami untuk boleh peka terhadap tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk menjangkau setiap mereka. Datang kepada Tuhan. Mengalami pemulihan.
mengalami terobosan, mengalami keselamatan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah, pribadi lepas pribadi, lawat setiap kami. Berikan kami pengertian yang jauh melampaui apa yang dapat hamba sudah sampaikan pada pagi hari menjelang siang hari ini. Kau Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang jauh lebih lagi kepada setiap kami, untuk kami mengerti tentang panggilan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, tantangan, masalah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami. Dan ketika kami sudah ditetapkan sesuai dengan firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang, kami percaya itu pun terjadi di dalam nama Yesus. Menang atas dosa, menang atas pergumulan, menang atas segala keterikatan, menang atas kuasa sakit penyakit, menang atas segala kutuk di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus perlengkapi setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Meteraikan semua kebenaran firman-Mu di dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur